Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Kak Medi. Selamat pagi Kak Uli. Selamat pagi juga Kak Sarah. Pagi Kak Uli. Jumpa lagi bersama kami di sini, dan pada hari ini kita akan mulai ibadah impak kita. Tapi sebelum itu kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu Mas PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami pujuk petung mulia. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, kami suka memuji nama Tuhan lewat lagu-lagu, dan kami juga akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Kak Christine. Bantu kami Tuhan agar kami bisa duduk dengan manis dan juga bisa mendengarkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Kakak Christine. Terima kasih Tuhan Yesus untuk indahnya hari ini. Inilah doa kami. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab, doa setiap hari, doa setiap hari, doa setiap hari. Bacalah Alkitab, doa setiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Bacalah Alkitab, doa setiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 5. Kalau Alkitabnya sudah terbuka, kita biarkan kita baca Alkitabnya sama-sama ya. Pembacaan kita pada pagi hari ini dengan judul Ucapan Syukur dan Doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Adik-adik, kenal tidak dengan gambar ini? Ini adalah Bapak Rasul Paulus. Bapak Rasul Paulus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang memiliki nama sebelumnya Saulus, yang artinya belum bertobat. Setelah bertobat, namanya menjadi Paulus, artinya sudah bertobat. Bapak Rasul Paulus memiliki tugas untuk menceritakan firman Tuhan kepada semua orang,
agar semua orang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan semua orang diselamatkan. Nah, adik-adik, di mana saja Bapak Rasul Paulus menceritakan firman Tuhan. Adik-adik bisa melihat gambar di mana Bapak Rasul Paulus menceritakan firman Tuhan. Bapak Rasul Paulus menceritakan firman Tuhan yaitu di jemaat Efesus, Filipi, Filemon, Galatia, Korintus, Kolose, Roma, Timotius, Titus, dan Tesalonika yang dapat adik-adik baca di Alkitab. Selama Bapak Rasul Paulus menceritakan firman Tuhan, ada orang-orang yang mau menerima cerita tentang Tuhan Yesus dan ada juga orang-orang yang tidak mau menerima cerita tentang Tuhan Yesus. Mereka orang-orang yang tidak percaya tentang Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak suka itulah yang telah membuat Bapak Rasul Paulus masuk dalam penjara. Walaupun Bapak Rasul Paulus di penjara, dia tidak putus asa dan sedih. Bapak Rasul Paulus tetap semangat menceritakan firman Tuhan kepada semua orang, yaitu melalui surat dengan cara menulis dan mengirim surat kepada jemaat-jemaat yang pernah Bapak Rasul Paulus datangi dan layani. Nah, adik-adik, salah satu tema suratnya kepada jemaat di Filipi adalah Yesus, sumber sukacita, sumber hidup, dan sumber kekuatan. Itu adalah sebagai ungkapan syukur Bapak Rasul Paulus kepada Tuhan Yesus karena telah menyertai dan memberkati hidupnya. Bapak Rasul Paulus sangat bersyukur karena mengetahui bahwa jemaat di Filipi juga menceritakan firman Tuhan kepada semua orang melalui perbuatan-perbuatan baik dan perkataan-perkataan yang baik. Adik-adik, kita juga harus seperti Bapak Rasul Paulus dan jemaat di Filipi ya, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dengan melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki. Contohnya, hal-hal yang baik yang adik-adik lakukan seperti ini ya. Kakak punya cerita tentang dua orang sahabat bernama Tini dan Ayu. Nah, adik-adik bisa saksikan panggung boneka berikut ini. Aduh, sakitnya kaki saya. Aduh, ini kayaknya kesleo ini. Aduh, aku udah lihat tadi ada batu di situ. Tini, kamu kenapa? Kamu jatuh ya dari sepeda? Iya, Ayu, sakit Ayu. Wah, Tini, kamu pasti main sepedanya kelajuan, makanya kamu sampai nabrak batu gitu deh. Tin, yuk, ini yuk, kayaknya kakiku ini kesleo yuk, masih sakit yuk, gimana nih yuk? Tapi kamu masih bisa jalan kan, Tini? Bisa sih, sedikit-sedikit, nah tapi kakiku masih sakit. Ya udah, sini aku bantuin, aku antar kamu ke rumahmu. Nanti kita obatin di rumahmu ya. Iya yuk, makasih banyak ya yuk. Pelan-pelan ya yuk. Adik-adik sudah nonton panggung boneka kan? Nah, itu adalah salah satu contoh perbuatan baik yang adik-adik bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik masih banyak contoh perbuatan baik yang adik-adik bisa lakukan, seperti berbagi makanan atau mau berbagi apapun yang kita punya. Contohnya seperti gambar berikut ini. Contoh berikutnya, memberi semangat teman yang lagi sedih. Nah, gambar ini adik-adik ada teman kita yang lagi bersedih, dihibur, diberi semangat. Contoh berikutnya, mau meminjamkan barang milik kita. Nah, adik-adik seperti gambar berikut ini adik-adik ya, di mana mereka
mau meminjamkan bonekanya kepada temannya. Contoh berikutnya, berbicara yang baik dan sopan. Tidak boleh berbicara yang tidak baik, apalagi marah-marah. Seperti gambar berikut adik-adik ya. Ada anak yang marah-marah sama mamanya. Itu tidak boleh adik-adik lakukan. Contoh berikutnya, mengajak temannya ibadah impa. Kalau ada temannya malas ibadah impa di rumah, adik-adik bisa ajak temannya untuk ibadah impa. Kalau di rumah adik-adik membantu mama dan papa. Seperti contoh di gambar berikut ini adik-adik ya. Ada pekerjaan di rumah, adik-adik bisa membantu mama dan papanya. Nah, contoh berikutnya di rumah, tidak bertengkar dengan adik dan kakak. Seperti gambar berikut adik-adik ya. Sayang sama adik dan sayang sama kakak. Terus adik-adik contoh berikutnya, suka membaca Alkitab, suka memuji nama Tuhan, dan jangan lupa adik-adik, kita selalu berdoa sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita, sudah baik sama adik-adik. Tuhan Yesus telah menyertai dan memberkati hidup adik-adik. Bahwa dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki, sehingga kehadiran adik-adik mendatangkan kebaikan dan damai sejahtera buat orang banyak. Sekian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 183 yang berjudul Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Adik-adik, mari kita doa sahabat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang masih boleh kami rasakan. Sampai pada saat ini, terima kasih juga untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi. Melalui kakak layan, Tuhan Yesus pada saat ini, kami mau berdoa untuk pelayanan kami di gereja GBB Bukit Sion Balikpapan. Berkatilah dan berikan kesehatan kepada para pendeta, semua majelis jemaat, semua pengurus pelkat, dan seluruh karyawan kantor gereja GBB Bukit Sion Balikpapan. Terima kasih, kami berdoa untuk semua kakak layan kami di pelkat PA. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka semua di dalam aktivitas dan pelayanan mereka. Tuhan Yesus senantiasa berikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam melayani Tuhan, agar supaya mereka semua boleh mengajar kami tentang kasih Tuhan dan bersama-sama menjadi terang yang baik di kehidupan sehari-hari. Tuhan juga berkati semua anak pelayan-Mu agar selalu bersemangat dalam memuji dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Walaupun sampai saat ini kami belum dapat bersama-sama berkumpul untuk beribadah di gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk segala pergumulan yang sedang dialami saat ini. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, baik yang sedang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah kiranya Tuhan mau menjamah dan menyembuhkan segala penyakit yang sedang dideritakan. Berkati juga segala obat-obatan, makanan, dan minuman yang sedang dikonsumsi, agar dapat membawa kesembuhan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pergumulan kami menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan turut campur tangan dalam pemulihan dan segala upaya dalam memberantas virus ini.
agar supaya kami boleh bersekolah dan berkumpul serta beribadah kembali bersama teman-teman dan kakak-kakak lain di gereja. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan berikan selalu kesehatan dan kekuatan untuk tetap semangat bekerja maupun mencari pekerjaan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Juga Tuhan tolong berkati saudara-saudara kami yang terkena dampak bencana alam ini. Biarlah kiranya Tuhan mau tolong dan bukan mereka dalam menghadapi bencana alam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberikan bangsa negara kami keamanan dan kedamaian ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Kiranya Engkau memberikan Pak Presiden dan Wakil Presiden hikmat kebijaksanaan, akal budi, kesehatan dan kekuatan ya Tuhan, agar Pak Presiden bisa memimpin negara kami seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk bangsa negara kami yang sekarang telah dilanda COVID-19. Kiranya Engkau menjauhkanlah kami dari COVID-19 dan semoga COVID-19 ini bisa berlalu ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk kota kami yang tercinta, kota Balikpapan. Kiranya Engkau memberikan kota kami yang tercinta ini keamanan, ketentraman, dan kedamaian agar kami bisa beraktivitas seperti biasa. Inilah doa kami ya Tuhan dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya berkati persembahan kami ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berkati mama papa, oma opa, dan kami juga. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita pada pagi ini. Kita menyanyikan lagu Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Sambil berdiri ya, ayo. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya.
hadirin, mari kita berdoa. Kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus berkati ibadah kami ini, agar kiranya ibadah kami ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan tidak melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami mohon Tuhan Yesus, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.